Halo, Ananda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik ya. Untuk hari ini ketemu lagi dengan Ibu Putih Masita Maya SPD. Nah, untuk pada semester 2 ini kita akan mempelajari mengenai materi transformasi geometri. Sebagaimana materi ini sudah Ibu kirimkan di Classroom dan juga WA. Dan untuk contoh soalnya dan juga sudah Ibu kirimkan video suara penjelasan mengenai materi transformasi geometri beserta contoh soalnya. Bagian transformasi geometri yang pertama kita lihat adalah translasi. Ya, translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Nah, ini notasi dari translasi atau rumusnya. Misalkan P, X, Y ditranslasi terhadap matrik AB, maka bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Ini juga sudah Ibu jelaskan. Nah, hari ini kita akan masuk bagian transformasi yang B, yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Refleksi ada 8 macam yang akan kita pelajari. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Dinotasikan, misalkan titik A, X, Y dicerminkan atau direfleksi terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y. Jadi, refleksi terhadap sumbu X ini Y-nya negatif. Contoh, titik A 3,7 direfleksi terhadap sumbu X, maka bayangannya 3, min 7. Jadi Y-nya negatif. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Dinotasikan, di sumbu Y, nih, titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min X, Y. Jadi untuk sumbu Y, X-nya yang negatif. Contoh, titik A 3,7 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min 3,7. Yang ketiga, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Dinotasikan, jadi titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H dikurang X, Y. Nah, jika X sama dengan H, jadi X-nya yang berubah, Y-nya tetap. X-nya dengan rumus 2H dikurang X. Jadi ini untuk X aksennya. Jadi Y-nya tetap ya. Untuk Y aksen sama dengan Y. Untuk X-nya 2H dikurang X. Untuk X aksennya. Jadi 2H dikurang X. Contoh. Misalkan titik A 3,7 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Maka bayangannya adalah 2 dikali 5 dikurang 3. Jadi 5 ini X sama dengan 5. 2 ini dari rumusnya tadi. 2H dikurang X. Jadi 2 dikali 5 dikurang 3,7. 7-nya tetap. Jadi Y-nya tetap. Maka bayangannya menjadi 2 kali 5, 10 dikurang 3,7. Jadi 10 kurang 3, 7. 7,7 bayangannya. Nah, yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Nah, yang tadi X sama dengan H ya, sekarang Y sama dengan K. Dinotasikan A, X, Y terhadap garis Y sama dengan K. Maka bayangannya X, 2K dikurang Y. Jadi untuk Y sama dengan K, Y-nya yang berubah, X-nya tetap. Nah, contoh. A 3,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 3. Maka bayangannya 3,2 dikali min 3 dikurang 7. Jadi bayangannya 3,2 dikali min 3 min 6 dikurang 7. Maka hasil bayangannya adalah 3, min 13.
Nah, itu untuk yang keempat. Yang kelima, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Dinotasikan untuk garis Y sama dengan X. A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Nah, contoh, titik A 3,7 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya adalah 7,3. Yang keenam, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Dinotasikan, titik A, X, Y direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min Y, min X. Contoh, titik A 3,7 direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min 7, min 3. Yang ketujuh, refleksi terhadap titik pangkal O 0,0 dinotasikan titik A, X, Y direfleksi terhadap titik O 0,0 maka bayangannya adalah min X, min Y. Jadi min X, min Y. Contoh, titik A 3,7 direfleksi terhadap titik O 0,0 maka bayangannya adalah min 3, min 7. Yang kedelapan, refleksi terhadap titik P, A, B. Dinotasikan titik A, X, Y direfleksi terhadap titik P, A, B maka bayangannya adalah 2A kurang X, 2B dikurang Y. Contoh, titik A 3,7 direfleksi terhadap titik P 1,5 maka bayangannya 2 dikali 1 dikurang 3. Jadi 2A dikurang X. A-nya 1, X-nya 3. 2 ini rumusnya. Jadi 2 dikali 1 dikurang 3, 2B dikurang Y. Jadi B-nya 5, Y-nya 7. Jadi 2 dikali 5 dikurang 7. Maka bayangannya adalah 2 dikurang 3, 2 ini 2 kali 1 ya, 2 dikali 1, 2 dikurang 3, 2 dikali 5, 10 dikurang 7. Maka hasil bayangan terakhirnya adalah 2 dikurang 3 min 1, 10 kurang 7 sama dengan 3. Min 1,3. Nah, selanjutnya coba perhatikan contoh soal yang akan Ibu berikan. Contoh soal 1. Tentukan bayangan titik A 2, min 5 setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Jadi di sini X-nya berubah. Dengan rumus 2H dikurang X, Y-nya tetap. Nah, ini penyelesaiannya. Titik A 2, min 5 direfleksikan terhadap garis X sama dengan A. Maka bayangannya adalah 2 dikali 4 dikurang 2, min 5. Min 5-nya tetap. Jadi A aksen 8 dikurang 2, min 5. A aksen 4, min 5. Contoh yang kedua, bayangan titik A setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 2 adalah titik A aksen min 3,5. Tentukan koordinat A. Jadi di sini bayangannya sudah ada, titik asalnya yang belum ada. Refleksinya terhadap garis Y sama dengan min 2. Nah, coba perhatikan penyelesaian. Titik A, X, Y, karena belum ada, ini akan kita cari. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 2, maka hasil bayangannya adalah X, 2 dikali min 2 dikurang Y. Jadi X dan Y-nya yang akan kita tentukan. Jadi A aksen X, 2 kali min 2 min 4 dikurang Y. A aksen
min 3,5. Ini dari soal tadi bayangannya sudah ditentukan. A aksen min 3,5. Tapi X dan Y-nya belum ada. Maka kita perhatikan yang A aksen ini bayangan titiknya, kita lihat yang letaknya sama. Jadi X ini letaknya sama dengan min 3. Jadi X sama dengan min 3. Nah, untuk Y di sini sama letaknya dengan min 4 dikurang Y sama dengan 5. Jadi hasil bayangannya 5. Min 4 dikurang Y sama dengan 5. Kita turunkan min Y-nya. Min Y sama dengan 5 ditambah 4. Kenapa jadi tambah? Di sini negatif 4 pindah ruas menjadi positif 4. Jadi 5 ditambah 4. Kita turunkan lagi. Min Y sama dengan 9. Maka Y-nya harus positif. Y positif, jadi Y sama dengan, pindahkan negatifnya ke 9. Jadi min 9. Y sama dengan min 9. Jadi koordinat A adalah min 3, min 9. Nah, itu untuk nomor 2. Contoh selanjutnya, contoh ketiga, ini persamaan garis, sama seperti transformasi geometri bagian translasi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, yang ketiga, tentukan bayangan persamaan garis 5x dikurang y dikurang 3 sama dengan 0 setelah direfleksikan terhadap sumbu x. Nah, refleksi terhadap sumbu x, sebelumnya tadi sudah Ibu jelaskan bahwa untuk sumbu x, y-nya yang negatif. Nah, kita jabarkan. X aksen, jadi X aksen sama dengan X. Maka untuk X-nya saja, X sama dengan X aksen. Ini persamaan satunya. Yang kedua, Y aksen sama dengan min Y. Ini ya, ini Y aksen sama dengan min Y. Maka untuk Y-nya saja sama dengan min Y aksen. Ya, Y sama dengan min Y aksen. Ini untuk persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dan 2 kita substitusikan ke persamaan soal, yaitu 5x dikurang Y dikurang 3 sama dengan 0. Kita ganti X-nya dengan X aksen. Ya, kita ganti X-nya dengan X aksen. Kita ganti Y-nya dengan min Y aksen. Kita masukkan 5 dikali X aksen dikurang min Y aksen dikurang 3 sama dengan 0. Jadi 5 kali X aksen, 5X aksen. Ini min ketemu min jadi tambah. Tambah Y aksen dikurang 3 sama dengan 0. Jadi persamaan bayangan garis yang dimaksud adalah 5X ditambah Y dikurang 3 sama dengan 0. Demikianlah tadi penjelasan mengenai refleksi. Nah, nanti selanjutnya dikerjakan latihan soal untuk tugas yang kedua yang akan Ibu kirim lewat WA. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.